Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbicara ke dalam tentang pemerintahan perbandingan di antara 5 negara. Tapi judulnya tidak seperti itu. Judulnya adalah Satrio Piningit mulai beraksi. Ini targetnya. Selamat menonton. Jangan di skip. Bahaya kalau skip. Bisa pingsan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini judulnya cukup mengerikan, yaitu Satrio Piningit mulai beraksi. Ini targetnya. Untuk apa dia beraksi, saudaraku? Di YouTube sebelumnya bahwa seorang Satrio Piningit itu akan merebut kekuasaan, baik itu di negara manapun yang termasuk di wilayah Asia Tenggara. Pertama, ayo Singapura. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Yang keempat, Thailand. Yang kelima, Filipina. Yang keenam, Indonesia. Ada kemungkinan kalau Satrio Piningit itu muncul di Singapura, maka pemerintahnya akan direbut. Muncul di Malaysia, sama akan direbut. Apalagi kalau di Indonesia, lebih cepat barangkali direbutnya. Ini hanya humor saja, hiburan, jangan dianggap serius. Tapi kalau terjadi 2 tahun lagi, kebetulan saja. Kita lihat dulu pola pemerintahan. Kita harus secara ilmiah berdasarkan data atau statistik dari tahun ke tahun, dengan sejarah masa lalunya, bagaimana untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kalau di Indonesia kan sudah tahulah, nggak perlu diceritakan lebih dulu kan, karena sudah tahu kemerdekaan, banyak pejuangnya gitu, hebat-hebat, keturunan jadi pejabat. Beda dengan orang-orang keturunan kerajaan terdahulu, beda, itu malah lain lagi lah. Oke, kita bicarakan sekarang pola pemerintahan. Pertama, Singapura. Singapura itu berbeda dengan Indonesia. Tentu berbeda, karena Indonesia banyak orang pintar, orang hebat, sehingga kita menjadi nomor 1, ekonominya paling maju di dalam mimpi. Oke, mudah-mudahan terjadi di Indonesia yang paling maju. Jangan cemas, saudaraku. Pertama, Singapura. Singapura itu termasuk negara demokrasi. Di YouTube sebelumnya saya sampaikan bahwa demokrasi itu adalah untuk merebut kekuasaan dari kerajaan, kesultanan, dari orang yang hak direbut oleh kekuasaan dinasti tertentu. Seperti di Arab Saudi, walaupun nilai judulnya kan merebut gitu kan. Waktu zaman kerajaan direbut oleh Belanda kan, seperti itu. Kecuali Malaysia kan diberek ku Inggris. Brunei diberek ku Inggris kan, seperti itu. Thailand tidak pernah dijajah kan. Nah, Singapura itu pola pemerintahannya parlementer. Jadi ada di sana presiden, tapi dia sebagai kepala negara. Singapura tuh kepala negara. Kemudian juga dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi kekuasaan itu dibagi, ente hawak. Tidak egois lah gitu kan, demokrasi. Gak usah egois lah. Kalau demokrasi kan katanya demokrasi. Demokratia itu apa? Demokratia itu adalah pemerintahan rakyat. Kita milih oleh apa? Milih partai. Di negara lain lah, Indonesia mah enggak. Kita milih wakil rakyat. Sudah duduk di parlemen, dia mewakili partai, bukan mewakili rakyat kan. Ada jalannya nggak lurus lah gitu, seperti itu. Makanya kayak berkuasa nanti kan partai ujung-ujungnya kan, partai penguasa. Di Indonesia mah enggak ada partai penguasa, enggak. Partai itu aja suaranya nggak banyak, dari jumlahnya sekitar penduduk kita itu nggak banyak lah, cuman nomor 1 lah gitu kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu kan, seperti itu. Nah, Singapura bisa bayangkan saudaraku,
negaranya kecil, dipimpin oleh dua pola pemerintahan, sebagai kepala presiden, sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. PDB paling besar di Asia Tenggara itu adalah Singapura, bukan Indonesia, bukan Kamboja, bukan Vietnam, akan tetapi Singapura, dan dikategorikan sebagai negara maju. Pola pemerintahannya parlemen. Tuh, satu. Kita lagi ke Thailand. Ke Thailand ini pola pemerintahannya apa? Thailand itu gak pernah dijajah oleh negara manapun, gak pernah. Tapi dia sebagai apa? Sebagai kekuatannya itu bertumpu kepada monarki konstitusional. Artinya raja itu di bawah parlemen atau didikte oleh parlemen. Tapi sampai hari ini tidak bisa mendikte kerajaan Thailand, ya, dan itu merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Kepala negara dipimpin oleh seorang raja, Raja Thailand. Perdana menterinya juga oleh raja. Beda. Itu namanya monarki konstitusional. Nanti apakah dia makmur, apa dia miskin, apa dia pura-pura kaya, ada datanya. Nah, dua kan, Singapura sama Thailand. Pola pemerintahan apakah berpengaruh terhadap ekonomi? Ya kita lihat nanti di belakang. Hari ini kan episode 1 sampai berapalah kita sampai selesaikan. Ini berdasarkan data, bukan ngarang, bukan bisikan-bisikan gaib, nggak ada begitu. Ini data loh, data asli, data. Sekarang Malaysia itu hampir sama dengan masa lalu, di kerajaan masa lalu. Jadi pola pemerintahannya itu sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintah monarki konstitusional. Di sana itu kepala pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Jadi jabatannya itu adalah Perdana Menteri. Dia untuk mengelola pemerintahan. Sedangkan kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan. Ada 9 sultan di Malaysia, dipilih Raja Sultan satu itu selama 5 tahun berturut-turut. Dan dalam rekor sesungguhnya Malaysia yang sekarang ini itu rajanya 4 kali melantik Perdana Menteri. Artinya Malaysia juga ada masalah dengan politik. Apakah itu termasuk target satwa peningit untuk mengganti pemerintahnya? Kita lihat nanti di episode yang akan datang. Nah, jadi yang namanya di Malaysia sendiri itu polanya itu kerajaan tapi diatur oleh konstitusional. Dan yang sekarang seorang raja di Malaysia itu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Ya sah lah dia jadi raja di Malaysia. Sah, kan namanya juga sah. Pertanyaannya, apakah sejarah Malaysia sama dengan kejadian masa lalu ataukah sama kayak di Indonesia, diputarbalikkan fakta dan sejarahnya? Nah, kita lihat nanti di episode ketiga kali ya, seperti itu. Dan pembuktiannya kalau Malaysia itu memang rajanya itu sah, leluhurnya merupakan orang yang pertama tinggal di kepulauan Malaysia, maka pemerintahan kerajaan akan bertahan sampai zaman. Itu kuncinya. Ini tahun 2023 adalah merupakan masa-masa terakhir umat manusia dimusnahkan oleh alam selama 32 tahun ke depan. Nah, sedangkan Perdana Menterinya itu adalah Anwar Ibrahim. Di dua kita bicarakan nih. Maaf ya Pak Anwar, sahabat saya di Malaysia, di Penang, Kuala Lumpur dan sebagainya. Maaf ya, saya bicarakan.
secara metafisika aja, biometafisika ya kita bicarakan. Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, apakah keturunan penguasa pertama di Malaysia, ataukah Anwar Ibrahim yang merupakan sesungguhnya dia seorang keturunan raja atau bukan? Ini akan ketahuan, saudaraku, akan ketahuan, tapi nantilah lihat perkembangannya kan nanti ke depan. Karena sebelumnya malah Malaysia sendiri kan bergejolak di politik, hampir perang saudara. Ya, kalau Indonesia alhamdulillah aman kan? Aman ya, aman dalam mimpi. Oke, kita bicarakan. Siapa sebenarnya Anwar Ibrahim? Orang hebat. Saya bilang orang hebat. Di penjara berapa kali, tidak menyerah. Dipitnah kali kanan, tidak menyerah. Akhirnya apa? Jadi Perdana Menteri. Seharusnya dia sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai raja di Malaysia. Kalau saudara aku pengen tahu, kita lihat terus silsilahnya nih. Apa sang PM nih, Perdana Menteri nih, cukup apa? Cukup, wah, kalau dibicarakan panjang lebar, itu adalah hubungannya dengan Sunda Galuh sesungguhnya dengan Melayu. Anwar Ibrahim ini siapa? Apakah dia orang kaya raya ayahnya? Konglomerat gitu di Malaysia? Kan bukan. Konglomerat Malaysia itu adalah salah satu yang mendirikan apa, kawasan wisata di Malaysia ya. Kuala Lumpur ke sana lah, saya pernah ke sana, lupa lagi di mana ya. Oh, di Genting Island. Itu salah satu konglomerat Malaysia itu mendirikan Genting Island di sana, di Malaysia ya. Tempat judi di sana. Kalau saudara aku pengen judi di sana, dari Indonesia ya. Indonesia nggak boleh di sana. Itu di sana kan ya. Bodut yang banyak ke sana ya. Orang miskin dilarang ke sana, orang Malaysia dilarang berjudi di sana di Genting Island. Orang Malaysia dilarang berjudi di Genting Island. Tetapi Islam ya, negara lain yang Islam boleh di situ. Berjudi boleh, tapi orang Malaysia tidak boleh. Tangkap langsung. Kita mau diperiksa, pasportnya mana ya? Muslim, ayo Muslim, ya saya Muslim, silahkan Indonesia. Tapi Malaysia masuk saja tidak boleh ke tempat perjudian di Genting Island. Nanti lagi kita gantung sampai ke sana deh. Nanti kurang elok lah kalau saya ngobrol, nanti ada yang tertawa-tawa lagi, ada yang kalah judi di sana. Nah, saudaraku, Anwar Ibrahim, kita lihat silsilahnya, kita lihat secara biometafisika. Saya nggak baca-baca, karena saya punya silsilah bukan hanya di kerajaan Sunda Galuh, Majapahit itu, sampai ke mana, Brunei Darussalam ada, sampai ke Malaysia ada, Thailand ada, Filipina ada. Bukan omong kosong. Omong kosong itu kan kayak tong isinya air kan, pukul tung, air omong kosong. Anwar Ibrahim, saudaraku, malam dulu kan, saya lihat dulu kan. Lihat dulu kan, bener gak sih gitu. Kalau bener ya mudah-mudahan sih nggak salah ya. Anwar Ibrahim sesungguhnya pemilik sah leluhurnya sebagai penguasa di Malaysia, bukan Sultan yang 9. Ada kemungkinan Malaysia akan revolusi, ada kemungkinan ya. Maaf Pak sih, maaf ya, Teh Nur, banyaklah kawan saya di sana, maaf ya, saya bongkar nih. Akan terjadi revolusi kalau melihat sejarahnya. Makanya pantas kalau Anwar Ibrahim itu yang berapa kali dia gagal, berapa kali di penjara, maju terus pantang mundur. Pendukungnya inilah secara mistis. Siapa di belakangnya Anwar Ibrahim? Bukan secara politik bisa diatur, you punya uang you bisa beli, ya kan? Tapi ini di belakangnya Anwar Ibrahim siapa yang tidak terlihat oleh mata nih ya. Mudah-mudahan warga Malaysia dua jempol ya, mulai akan ke sana kan. Kalau sampai sesungguhnya yang saya sampaikan tadi, yang duduk sekarang sebagai maharaja di Malaysia adalah Anwar Ibrahim, dari darah Anwar Ibrahim. Dari mana coba? Kalau tidak salah, dia merupakan keturunan raja. Anwar Ibrahim itu hati-hati loh, Anwar Ibrahim. Hati-hati.
Dia termasuk keturunan Raja Nur Sapiah, keturunan Raja Halita, dan ada hubungannya dengan kerajaan Sunda Galuh Pagaruyo, dan ada hubungannya dengan kerajaan Sunda Galuh, ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Jadi ketika Pak Anwar Ibrahim bersiap mencalonkan sebagai Perdana Menteri pada tahun itu, sesungguhnya pasukan Laskar Ababil dikirim ke Malaysia untuk memenangkan saudara Anwar Ibrahim. Nggak salah warga Malaysia mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia sesungguhnya seorang raja. Artis ada, kalau di Malaysia pengen tahu. Yang meninggal itu Iklim, Salam Iklim, yang sudah meninggal. Nah itu salah satu juga keturunan raja yang saya tahu ya. Cuman silsilahnya harus dibuka. Wah, mungkin satu belah gitu kan. Kalau hilang, Anda putus hilang apa, bukan hilang ingatan. Hilang silsilahnya kan bisa dilihat secara biometafisik. Kalau metafisika nggak bisa, harus biometafisika masuk ke alam. 1000% Anwar Ibrahim adalah merupakan satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki hak kekuasaan lahir dan batin. Baru Anwar Ibrahim. Yang lainnya hanya demokrasi, sah secara undang-undang, tapi batinnya no way. Apakah ada revolusi di Malaysia? Pasti ada lah. Ya harusnya Anwar Ibrahim jadi raja, raja Perdana Menteri kok. Ya pasti ada revolusi di Malaysia. Apakah Satu Penit akan mengirim pasukannya targetnya ke sana tahun ini? Walau alam bisa, kita kan berbicara dulu pola pemerintahan. Kita bicara dulu. Itu Anwar Ibrahim. Nggak salah kalau sampean. Kalau Malaysia nggak tahu sampean. Makcik. Pilih Anwar Ibrahim. Kami sebenarnya mengirim pasukan ke Malaysia untuk memenangkan Anwar Ibrahim, termasuk dikirim dari Yogyakarta, dari Jawa Timur untuk membantu tuanku Ibrahim. Ini Perdana Menteri. Sesungguhnya Anwar Ibrahim kalau tidak dibantu kalah dia. Dibantu. Selamat orang Malaysia ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi apa, negeri yang makmur. Jangan kalah dengan Singapura, jangan kalah dengan negara lainnya. Jangan kalah. Nanti Indonesia juga mengikuti dong, kan negara saya Indonesia. Jadi Anwar Ibrahim itu punya keturunan dalam silsilah. Selain Raja Malaysia yang asli, kekuasaan yang hak, yang tidak ada perebutan kekuasaan. Artinya di Malaysia pun ada pemalsuan sejarah. Nanti ada yang ngebongkar di sana. Sama di Indonesia juga kan. Tidak ada pejabat yang keturunan Majapahit, Singosari, Padang, Kesultanan terdahulu nggak ada. Apalagi Sunda Galuh paling dibenci nggak ada ya. Nah itu Malaysia. Satu langkah yang tepat. Secara lahiriah dan batinnya itu sudah tepat. Maka nanti pendapatan per kapitanya Malaysia akan melejit hebat ketika tuanku Anwar Ibrahim memerintahkan tahun keempat ke tahun kelima. Indonesia bisa kalah. Sekarang pun sudah kalah. Singapura sudah kalah. Brunei Darussalam akan kalah. Nah, tuh teman saya Pak yang di Brunei ya akan kalah. Apakah Malaysia termasuk target Satu Penit untuk meluluhlantahkan pemerintah Malaysia? Walau alam bisa itu nanti di episode yang terakhir ketiga kali ya. Itu Malaysia baru 2 kita bicarakan. 3 Singapura, Thailand, Malaysia. Kita lari ke mana nih? Brunei dulu ya? Apa 3 dulu? Kayak 3 dulu deh. 3 dulu ya lah. Pola pemerintahan itu sesungguhnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya secara lahiriah maupun secara batiniah tanpa disadari. Makanya ada negara yang waktu itu miskin papa jadi kaya raya, yang kaya raya jadi miskin papa. Waspada Brunei Darussalam. Sebentar lagi minyakmu tidak akan menghasilkan uang, tenggelam, tidak bisa keluar. Emas
tidak bisa. Penghasilan sesungguhnya berusaha bukan dari minyak goreng, bukan dari bumi, tapi dari emas dan permata. Jangan ngebohong lu sama saya. Kalian semua, apa yang terdapat di bumi Nusantara termasuk Darussalam, petanya ada di saya semuanya. Itulah yang membuat Kesultanan Brunei kaya raya, bukan dari minyak tanah, apalagi minyak goreng, termasuk Thailand lah. Ini episode yang pertama, saudaraku. Belum saya jelaskan targetnya kemana, baru beberapa negara. Kita lanjut lagi nanti, kebetulan bentar lagi ada tamu. Terima kasih sudah subscribe. Salam buat saudaraku di Malaysia, Tuanku Anwar Ibrahim beserta para sesepuh di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.